Oke, halo. Terdengar suaranya Pak Aris? Sudah terdengar? Sudah ya? Jelas? Apa kurang jelas? Apa kurang keras? Cukup? Jelas. Cukup ya, jelas ya. Oke, baik. Yang belum menyalakan videonya segera dinyalakan. Nah, bisa di-on-kan videonya, biar kelihatan. Sudah mandi semua ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, baik. Hari ini kelas 5C kedatangan tamu dari kelas 5A ya. Oke, teman-teman dari 5A juga bergabung di sini. Karena Pak Udinya sedang ada tugas, jadi digabung sama Pak Aris di satu tempat ya. Berkerumun ya ini ya berarti ya. Jaga jarak ya. Oke, baik, yang belum menyalakan Kak Vita. Ini Pak Aris sambil record ya seperti biasa. Kalau memang ada yang tidak bisa hadir, nanti bisa lihat tayangan ulangnya. Oke, halo Altea, Rizka, Aulia, Kansa, Davin, Evanya, oke, Rahmi, ada Danan, Kenzi masuk, Upit juga ikut, Hairia, Yabes, oke, Cika, halo, Kevin, mana Kevin? Kamu kok goyang-goyang kameranya? Daniel, halo, Gali, ada Naura, ada Azam, Amanda belum di-on kan nak videonya? Ada Andra, ada Kavita, belum ada orangnya ini ya. Oke, baik, sementara 26. Kalau bergabung semua berarti 27 ditambah 28. 50-an ya, 55. Oke, sip. Yasmin. Oke, sudah sarapan semua ini? Sudah, Pak? Sudah. Oh, ya tahu ya kelihatan. Makanya wajahnya ceria ya. Wajahnya ceria. Ada si siapa ini? Oke, Naura. Oke, baik anak-anakku, hari ini tanggal 28. Hari ini pekan terakhir ya di bulan Agustus. Merdekanya habis ini sudah selesai. Nanti kita masuk di bulan September. September itu ceria katanya ya. September ceria. Baik, sambil nunggu teman-temannya, Pak Aris mulai saja. Waktunya biar berjalan, tidak terbuang sia-sia ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, gimana kabarnya? Baik semua? Sehat? Baik, baik. Kelihatan dari wajahnya ya, kalau baik-baik saja ya. Ya, Bes? Halo? Oke. Baiklah, hari ini sebelum Pak Aris mulai pembelajaran, kemarin di hari kemarin ya, insya Allah sudah Pak Aris share untuk materi kegiatan pagi ini. Hari ini kita membahas tentang tema 2 dan subtema 2. Baik, disiapkan baik-baik. Apa namanya? Feedback ya. Jika tidak dibutuhkan bisa di-mute ya. Nah, jadi biar tidak terganggu suara teman-temannya, kanan kirinya biar tidak ganggu. Bisa di-mute lagi. Jika dibutuhkan nanti bisa di-on-kan seperti biasanya. Oke, sebentar. Oh, sebentar, keliru nanti. Oke, baik, disiapkan alat tulisnya. Jika dibutuhkan buku bupenanya juga, sambil rangkuman kemarin ya, ambil dulu boleh. Oke, Fatir, Evo, Rahmi, yang belum dinyalakan, di-on-kan, karena nanti sesi ketika di-upload, wajahnya tidak terlihat, eman-emani ya. Oke, baik. Sekarang kita akan, sebelumnya Pak Aris mau ini sedikit saja ya, mengulas kemarin. Ada ternyata di kelas 5A sama semua ya, kelas 5 ya, kelas 5A, 5B, 5C. Ini bisa mendengar dengan baik ya, Pak Aris ya? Jelas ya? Oke, kemarin ada sedikit permasalahan yang bikin agak heboh kelas ya, kelas 5A, B sama 5C. Di mapel PJOK, betul? Betul ya, Pak Aris kemarin tidak mau kepo sih, tidak mau kepo artinya tidak pengen tahu siapa dia, tapi kok gimana ya, karena Pak Aris ya juga anak-anaknya Pak Aris semua kan, anaknya Pak Udin, anaknya Bu Dikma, anaknya Pak Aris semua di kelas 5A, 5B, 5C, karena sangkut pautnya dengan itu, meskipun pelajarannya bukan di pelajaran
tematik atau pelajaran guru wali kelasnya. Nah, ada di pelajaran yang lain, mapel PJOK kemarin ya. Oke, baik. Siapapun itu, nah, nanti Paris tidak pengen bisa apa istilahnya ya terulang lagi, nah. Nah, karena kita saling menjaga nama baik diri sendiri, nama baik orang tuanya, juga nama baik sekolah, gitu ya. Jangan diulangi. Nah, kesalahan yang sama, jatuh di tempat yang sama 2 kali itu berarti bermasalah, gitu ya. Kemarin cukup sekali saja. Jika memang ada masalah di yang kemarin itu, ya sudah jangan buat jadi pelajaran lah buat teman-teman semua ya. Enggak cuma satu orang si pelakunya saja. Baik, Pak Aris tidak pengen nunjuk-nunjuk siapa, Pak Aris juga tidak tahu. Ceritanya tidak tahu dan tidak pengen tahu siapa. Daripada nanti Pak Aris udon ya nanti jadinya ya. Wes sudah diperbaiki, saling koreksi diri saja supaya nanti tidak terulang yang sama. Karena kita mengisi Google Form. Nah, kalau kemarin teman-teman di kelas yang lain juga sih Pak Aris lihat itu kemarin ada ngisi nama ketika mengerjakan itu ada yang ngawur. Coba-coba diisi dengan SDFFF, B, A, B, C, D, E, F, B. Namanya diisi ngawur. Niatnya adalah untuk coba-coba. Nah, coba-cobanya ngisi supaya nanti dapat kunci jawabannya. Kan gitu ya? Nah, benar apa tidak seperti itu? Tidak benar. Karena apa? Diminta mengerjakannya sekali. Ya sudah, apa adanya. Yang Pak Aris nilai, yang kami nilai dari Bu Dima, dari Pak Odin adalah nilai apa tanggung jawabnya, sportivitasnya kan gitu ya. Sekali tampil, sekali mengerjakan ya sudah apa adanya. Nah, makanya harus belajar lebih teliti lagi mengerjakannya biar tidak diulang dan tidak perlu memanipulasi keadaan gitu ya. Kalau dari kecil nanti pandai memanipulasi, nanti besarnya jadi apa? Nah, gitu ya. Orang-orang pintar di luar sana itu banyak, Nak. Nah, misalkan koruptor. Koruptor itu orang pintar, tapi salah menggunakannya. Si apa misalkan hacker. Wah, hacker tahu hacker kamu? Hacker itu iya ahli programmer ya. Jadi di komputernya dia IT-nya sudah luar biasa, paham begini begitu gitu ya. Akhirnya apa? Dia jebol ATM. Nah, misalkan kayak gitu. Kan bisa jadi ya. Ilmunya dia punya ilmu, dia berilmu, pinter, tapi dengan jalan yang salah. Nah, ibaratnya sama punya pisau ya. Pisau itu di tangan chef, di tangannya apa namanya itu orang juru masak dia bisa digunakan dengan baik, kan bermanfaat, potong-potong bahan-bahan itu, jadi masak, akhirnya jadi hidangan yang istimewa. Tapi kalau di tangan penjahat, si apa namanya pisau ini tadi jadi apa? Bisa jadi alat yang mematikan, bisa berbahaya kan gitu ya. Nah, itu sama dengan kalian nanti ada handphone, satu handphone itu kamu pegang handphone tiap hari ya. Nah, kamu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bisa, digunakan hal-hal yang kurang bermanfaat juga bisa. Jadi bergantung sama bukan alatnya, tapi siapanya, tapi dirinya. Nah, diri kita masing-masing kan gitu ya. Nah, gitu nah ya. Jadi harapannya Pak Aris adalah bisa mengontrol, ada kontrol entah itu dari kamu dirinya sendiri, juga nanti minta bantuan sama orang tua. Karena kondisinya kita masih belum bisa bertatap muka, Pak Aris belum bisa memberi nasihat secara langsung gitu ya. Nah, besok insya Allah nanti di pertemuan kapan ya? Insya Allah sudah ada berita untuk PTM ya. Nanti kita bisa tatap muka. Ada sekolah masuk ini. Yeay. Sedang apa enggak ini ya ceritanya? Gali, suka kamu masuk sekolah? Kembali lagi ke sekolah. Nanti masih belum apa namanya tiap hari enggak mungkin kalau tiap hari ya, karena mungkin setahap demi setahap. Nanti mungkin saat ini beberapa hari saja dan beberapa jam saja nanti bisa masuk sekolah. Nanti ada informasi dari sekolah. Itu nah ya. Baik, seperti itu mungkin biar tidak berlama-lama karena judulnya hari ini kita mau bahas tentang tema 2, subtema 2. Ya, ready semua ya? Ayo ready? Siap? Siap ya? Oke, jika dibutuhkan bisa di-on-kan ya, nanti biar kita ada interaksinya ya, interaktif. Reza, kamu ngapain, Za? Belum mandi ya? Lah itu, mepet tembok sama kayaknya galau ya. Mungkin ditinggal sama siapa ini ya? Kok jadi galau ini ya? Oke, ya sudah. Baik anak-anak, sehat semua dan ceria semua ya. Alhamdulillah. Kemarin juga diumumkan hari kemerdekaan kemarin ya, yang menang siapa-siapa ya. Selamat buat siapa kemarin? Kalau dari 5A siapa ini kemarin? Yang jadi juaranya. 5A siapa? Altea ya, betul ya? Altea Ermarza ini. Yang kedua itu, yang 5B itu
Siapa kemarinnya? Alif. Nah, Alif Bimo. Kalau di 5C ada si Amanda. Nah, baik, selamat buat teman-teman yang sudah berpartisipasi juga. Nah, artinya tidak cuman yang menang saja, semuanya itu menang. Kalian menang di hatiku. Di hati Bapak dan Ibu guru, juga di hati Bapak, ayah sama bunda kalian di rumah. Gitu ya. Tetap jadi anak yang baik, jadi anak yang bisa apa ya, karena sudah dewasa nak. Nah, sudah kelas 5. Kelas 5 itu rentang usianya antara 10, 11 atau 12 ya. Nah, sudah besar loh kamu ya, sudah dewasa. Habis ini kelas 6, kemudian SMP. Wah, enggak terasa. Gitu ya. Oke, jaga baik-baik nama diri sendiri, nama orang tua, juga nama sekolah. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi, akhlaknya dijaga, cara bersosialisasi, cara ngomong, cara bersosial media, kan gitu ya. Enggak cuma di sekolah saja, sosial media itu sekarang zamannya screenshotan semua ya. Tahu screenshot ya? Nah, jadi semuanya bisa dicuplik, bisa dikirim kemana saja. Jadi wajib hati-hati. Nah, gitu nak ya. Oke, baik, seperti itu nasihat dari Pak Aris. Semoga bermanfaat. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke pembelajaran kita hari ini biar tidak berlama-lama. Kalau nanti misalkan tidak cukup, berarti kita tambah extra time ya. Ada waktu ekstranya, ada tambahan waktunya. Jika sudah cukup, berarti ya sudah. Oke, baik. Sekarang kita share screen. Jika dibutuhkan, anak boleh ngomong ini, bukan diem-dieman ya. Baik, sudah terlihat belum di sana? Halo? Sudah ya? Suaranya Pak Aris tadi ternyata mikrofonnya belum tak kasih di mulut sini tadi ya ternyata ya. Tak taruh di sini. Oke, baik, kita mulai saja hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita di subtema 2, rangkuman dari pembelajarannya kemarin mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Baik, udah ready ya? Siap. Di subtema 2 kita mempelajari kemarin tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Yang dibahas di sini adalah gangguan pernapasan. Nah, kenapa kok Pak pernapasan manusia itu bisa terganggu? Bisa saja gara-gara berbagai macam alasan ya. Bisa dari bibit penyakit. Nah, sebentar tak warna merah aja biar kelihatan lebih cakep. Oke, ada pencemaran udara, ada juga fisik. Oh, oke. Bibit penyakitnya dari mana, Pak? Kebanyakan kalau yang dari bibit penyakit itu ya dari virus, dari bakteri. Kalau dibandingin virus sama bakteri, ini dua-duanya kan makhluk kecil ya, Nak ya. Makhluk kecil yang tidak tampak mata oleh kita. Kita kalau melihat semut itu kelihatan. Melihat apa yang lebih kecil lagi? Tapi kalau melihat bakteri sama virus itu cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Tahu tidak mikroskop? Tahu mikroskop? Yang kayak gimana, Davin? Tahu enggak? Mikroskop itu jadi kayak alat di kedokteran ya, atau kalau kamu besok SMP itu nanti ada kayak praktikum. Nah, itu melihat benda-benda kecil, makhluk-makhluknya Allah yang kecil di sekitar kita. Kita pegang apapun ya, habis pakai masker. Ini di dalam masker kita, waduh lumayan. Isinya itu benda-benda makhluk organisme, mikroorganisme kecil-kecil itu berkeliaran kemana-mana. Nah, makanya kita sekarang zamannya si virus COVID ini, kita kan lebih ditekankan lagi untuk sering-sering cuci tangan, untuk sering-sering pakai hand sanitizer kan gitu ya. Karena apapun yang kita pegang handphone. Ini handphone ini isinya macam-macam kita nggak tahu. Di tangan kita yang sudah nempel di tangan telapak tangan kita macam-macam nggak tahu. Makhluknya itu bergerak-gerak. Itu masuk ke saluran pernapasan bisa menyebabkan beberapa penyakit. Seperti apa, Pak? Seperti flu, ada tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini penyakit di paru-paru ya. Nah, semuanya sih kebanyakan ini di paru-paru, ini bronkitis, pneumonia. Nah, itu ya kemarin ya. Sedangkan kalau yang di pencemaran udara, gara-gara pencemaran udara atau polusi itu bisa menyebabkan ada asma. Biasanya asma itu alergi debu. Orang yang asma biasanya itu pernapasannya kan terganggu nak ya, karena ada penyempitan jalur pernapasan. Ibaratnya kalau jalur pernapasannya itu kalau orang normal itu gede, tapi kalau untuk yang kena asma ini dia menyempit sehingga napasnya tersengal-sengal. Bisa dicontohkan tidak? Jadi saya kalau kita normal ya, napasmu gimana? Radit bisa bernapas? Coba. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang kena asma biasanya itu tersengal-sengal. Jadi cepat gitu ya. Jadi cepat gara-gara apa? Ya salurannya itu mengecil. Nah, ibaratnya kayak nggak lancar gitu ya.
Seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya sebenarnya ada di sini. Asma itu gara-gara apa? Oh, bisa gara-gara kena debu. Bisa juga karena ini gejalanya ya, ini pengobatan. Oh, karena debu, karena udara yang dingin. Nah, udara dingin juga bisa. Alergi, apa itu alergi? Jadi tubuh kita itu tidak bisa menerima sesuatu dari luar, gitu ya. Jadi bisa jadi kayak iritasi, macam-macam ya. Ini asma. Yang kedua ada flu. Kalau flu, anak-anak sudah tahu flu itu. Kita gejalanya ada demam. Siapa yang tidak pernah flu? Tidak mungkin ya. Setiap orang ini bisa jadi berpotensi kena flu. Mungkin setahun bisa berapa kali nanti. Tidak mungkin kalau sekali saja ya. Karena pergantian udara, gara-gara mungkin kecapean, bisa jadi nanti fisik kita juga berpengaruh terhadap fisik kita. Gitu ya. Ada sakit kepala dan sebagainya. Baik, seperti itu. Insya Allah sama sudah paham ya. Berikutnya ada penyakit yang namanya bronkitis. Nah, ini kemarin coba Pak Aris tekankan sekali lagi ya, yang namanya bronkitis itu letaknya, kemarin untuk yang ketika ditunjukkan ada mulai dari saluran pernapasan, mulai dari hidung. Udara masuk dari hidung, masuk ke faring, ke laring, kemudian trakea. Kalau yang bronkitis kemarin gimana? Kalau yang bronkus itu kan percabangannya ya. Ibaratnya itu ini tenggorokan. Kalau bronkitis itu yang dicabang kayak gini kan? Nah, jadi jangan keliru ya, bronkitis itu yang sebelah sininya. Kalau yang bagian atas ini namanya trakea atau tenggorok ya. Nah, jadi yang kena peradangan namanya penyakitnya bronkitis ini ada di area ini tadi, di area bronkusnya. Itu ya. Oke, ini macam-macamnya ini. Ada tonsilitis. Kalau tonsilitis itu amandel. Nah, dari tonsil itu amandel ya. Kamu punya amandel tidak? Jasmine? Kamila, Mailin? Punya, Pak. Punya. Setiap orang di daerah mana itu? Di sebelah mana ada amandel itu? Tahu tidak? Ini, Pak. Di mana? Ini Pak. Oke, itu Davin itu menunjukkan amandel. Kalau itu jakun. Amandel bukan. Ini jakun, Pak harus ada di sini jakunnya. Jadi orang dewasa nanti kamu sudah ABG ya. ABG itu berarti anak baru gede. Nah, biasanya SMP nanti keluar dengan sendirinya kalau yang laki-laki. Yang perempuan enggak keluar ini sininya. Ada jakunnya. Nah, ini laring ya. Kalau tonsil itu kayak kelereng, itu di dalam tenggorokan. Kalau ketika kamu buka mulut, kamu ngaca ya, itu ada warna merah-merah di tengah. Nah, itu bisa jadi membengkak ketika nanti bisa jadi misalkan gara-gara kena bakteri, kena virus ini, akhirnya tonsilnya itu meradang itu membesar. Kalau sudah membesar, kamu untuk makan minum itu susah untuk menelan. Nah, jadi gitu ya, jadi menelannya agak susah. Makan minumnya. Itu seperti itu. Itu tonsilitis nama penyakitnya. Baik, seperti itu ya. Nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut untuk yang ini. Oke, kita skip. Berikutnya, Pak jelaskan tentang ini sama nanti bisa dibaca-baca karena sudah tersampaikan ya di video juga ada. Cuman Pak harus menegaskan sekali lagi saja. Baik, seperti itu nah. Kita menuju ke yang kedua, ada di muatan bahasa Indonesia. Nah, baik, ini Pak Aris garis bawah saja, karena kemarin ada beberapa yang ternyata kurang tepat dalam menjawab. Ini kita coba bikin pertanyaan kan ya? Sudah terlihat semua ya? Oke, jadi ini kita mencari informasi. Kita kan setelah baca teks, kita disuruh menemukan informasi dari kata tanya. Kata tanyanya pakai ini. Kata tanya kan apa, siapa, kapan, dan sebagainya. Coba sekarang, Pak Aris mau, ini masing-masing dulu ya. Kalau apa berarti menanyakan apa? Suatu hal atau benda. Kalau di mana menanyakan? Nama tempat, Pak. Oke. Kalau kapan menanyakan waktu. Jadi ini kan intinya, betul. Kalau siapa berarti menanyakan? Orang. Nama orang, nama pekerjaan, dan sebagainya. Oke, siapa ya? Siapa. Kalau mengapa bagaimana? Mengapa itu alasan. Oke, alasan. Mengapa kamu tidak mandi hari ini? Alasannya saya males, Pak. Nah, itu alasan ya. Jadi mengapa itu berarti alasan. Oke, baik. Sebelum menuju ke sini, Pak Ars pengen bukakan Word dulu sih. Ini terlihat tidak di papan? Terlihat ya? Oke, sebentar. Dion sudah menguap ngantuk, dia baru bangun. Oke, kelihatan di sini nih ya wajahmu ya, makanya cakep. Oke, coba Pak Aris lihatkan di sini ya.
Adik, ini contoh aja. Adik makan kue bolu dengan gembira kemarin. Coba Pak Aris garis bawah ini. Adik makan kue bolu dengan gembira kemarin. Sebetulnya ya kalau kita suruh bikin kata tanya, kalimat tanya, itu kan bergantung sama apa yang jadi objek jawaban. Kan gitu ya. Jadi kita lihat jawaban dulu. Coba Pak Aris garis bawah. Misalkan adiknya ya, tak kasih merah aja ya. Kira-kira kalau Pak Aris mau jawabannya adalah adik, kira-kira pertanyaannya gimana? Ada yang bisa bantu? Adik makan kue bolu. Oke, sip. Betul, mantul. Oke, mantul Jaya. Oke. Jadi kalau ada adik makan kue bolu dengan gembira kemarin, kalau jawabannya yang diminta adalah adik, berarti nanti otomatis kita rubah jadi siapa, kan gitu ya. Siapa yang makan kue bolu dengan gembira kemarin? Itu kan ya? Oke, itu satu. Coba misalkan Pak Aris ganti. Sekarang tak ganti makan kue bolu. Ini yang tak garis bawah, ini yang tak merah. Kira-kira nanti pertanyaannya pakai apa? Upit barangkali bisa bantu. Apa? Kayak gimana? Contoh gimana? Zian? Apa yang dimakan? Oh, betul. Oke, sip. Apa yang dimakan adik? Nah, jadi satu statement, satu pernyataan seperti ini, satu kalimat ini bisa beragam. Makanya kemarin kalau misalkan ada yang salah, tidak tepat dengan kuncinya, bisa jadi nanti mungkin dia cari objek yang lain. Jawabannya menggunakan makan kue bolu. Pak Aris betul kan kemarin, gitu ya. Jadi tidak mesti. Coba sekarang tak ganti ya. Misalkan jawabannya adalah kemarin. Kira-kira pertanyaannya pakai apa? Kapan? Sip, karena yang ditanyakan adalah waktunya. Jadi gimana contohnya, Rizka? Kapan adik makan? Kapan adik makan kue bolu? Oke, mantul. Oke, sip, gitu ya. Oke, sebentar, sudah. Nah, sekarang kita menuju ke yang kedua. Ini kemarin banyak yang salah ini. Coba pertanyaannya seperti ini. Jawabannya seperti ini. Satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA bernama satelit Terra dan Aqua. Oke, ini kemarin ada yang jawab gini, membuat pertanyaannya adalah siapa pemilik atau apa ya kemarin ya? Siapa nama Badan Antariksa gitu? Bener nggak kalau pakai siapa? Tidak tepat ya. Gimana? Kalau memang yang dimau adalah satelit milik Badan Antariksa NASA, namanya adalah Terra. Ini meskipun nama, tapi kita tidak menggunakan siapa. Nah, kita tanyanya pakai apa? Tanyanya adalah apa. Oke. Apa ya? Apa bukan siapa. Jadi bedakan apa sama siapa. Apa itu objek, tapi kalau siapa itu lebih ke orang ya, seseorang. Oke, terakhir. Asep khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Ini juga banyak yang salah ini kemarin nomor 3. Asep khawatir. Apa ini kemarin? Sama jawab apa? Dewi, tahu tidak? Apa gimana? Coba bikin kalimat yang lengkap. Sebentar, Pak Aris tanya. Yang khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang sakit. Oke, cakep. Oke, karena di sini adalah yang diminta misalkan Asep ya. Berarti nanti pertanyaannya Pak Aris adalah siapa yang khawatir terhadap kesehatan kedua anaknya, kan gitu ya? Nah, coba ganti. Misalkan sekarang tak garis bawah khawatir terhadap kesehatan kedua anaknya. Ini yang Pak Aris garis bawah. Kira-kira pertanyaannya jadi gimana? Ada yang tahu? Carlos? Ayu? Rahmi? Jabir? Kenapa? Apakah mengapa atau kenapa? Bukan. Gini sih. Oke, sip. Sebentar. Kalau untuk nanti pertanyaannya nanti menggunakan mengapa, catatan ya, kalau pakai mengapa, maka jawabannya harus ada alasan. Jadi di sini muncul ada karena, misalkan gitu. Nah, ini baru nanti pertanyaannya adalah mengapa. Berhubung di sini tidak ada, berarti kemarin Pak Aris tidak membetulkan itu. Jadi jawabannya tidak boleh mengapa, karena di sini jawabannya adalah khawatir terhadap kesehatan dua anaknya. Berarti pertanyaannya jadi apa ya, coba bisa bantu enggak? Paris ini sedang mendengarkan. Apa yang membuat Asep khawatir? Cakep, masuk gitu ya. Jadi apa yang membuat si Asep khawatir atau apa yang dikhawatirkan oleh si Asep, kan gitu ya? Paham ya sampai sini ya?
Oke, seperti itu ceritanya. Baik, sekarang menuju ke berikutnya. Sip, itu masalah yang terjadi di kemarin. Nah, pembelajaran kemarin di bahasa Indonesia. Oke, kita skip ya. Seperti itu, nak. Kita coba menuju ke yang lain ini. Bentar. Oke, Pak Aris langsung menuju ke IPS-nya ya, karena ini butuh penjelasan juga. Di IPS ini kita belajar tentang usaha-usaha yang dikelola perorangan sama kelompok. Di sini judulnya adalah perorangan, sama satunya adalah kelompok. Apa sih perorangan itu? Usaha perorangan itu kayak gimana? Contohnya? Usaha yang dikelola sendiri, Pak. Usaha yang dikelola sendiri. Sendiri itu gimana? Dimodali sendiri, kemudian dijual-jual sendiri. Dimakan sendiri? Enggak ada dimakan sendiri. Tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Jadi misal ini ya, Uki. Uki ini mau dagang, jualan, buka toko kelontong ya. Tahu toko kelontong? Toko kelontong itu bukan jualan lontong ya. Toko kelontong itu jual kebutuhan sehari-hari. Uki mau buka usaha gitu ya di rumah. Oke, berarti itu namanya usaha perorangan. Dia kan keluar modal sendiri, mau beli sesuatu itu, kemudian dia kelola sendiri tokonya. Nah, itu namanya usaha perorangan. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, baik. Berikutnya, sebentar. Ini kok enggak masuk semua ya? Berikutnya, kalau firma bagaimana Pak? Kalau firma itu nanti sekutu. Betul. Jadi untuk firma sama CV ada persekutuan komanditer ini didirikan minimalnya ada 2 orang. Nah, resikonya ditanggung bersama. Nah, misalkan joinan ya, Radit kerjasama sama Dion mau mendirikan firma atau CV namanya adalah CV Maju Mundur. Oke, Maju Mundur Cantik. Oke. Maju mundur cantik ya. Oke, kalau si CV itu ada istilahnya ada sekutu aktif. Nah, ini ada kata-kata aktif ya. Sama satunya pasif. Kalau pasif gimana Pak? Mas, misalkan si pasif ini yang Dion ya. Dion tuh ngasih modal ya, sekian miliar gitu ya. Ini untuk CV kita, saya akan berikan kamu modal, tak kasih modal 1 miliar ini. Ayo kita kerjasama. Oke, katanya Radit. Radit ini nanti yang menjalankan. Kalau Radit ini tugasnya cuma mengelola, menjalankan, termasuk nanti membawahi. Halo, suaranya Pak Aris terdengar tidak? Masih terdengar ya? Kok putus kelihatannya? Halo? Ivet? Iya, Pak. Masih ya? Putus-putus ya? Pak, suara. Putus-putus. Oke, ya sudah, ayo. Kalau aktif, berarti nanti dia yang menjalankan. Putus-putus. Ya sudah, sebentar. Sabar dulu, tenang dulu. Kalau tenang nanti nggak putus. Nah, sebentar. Kalau aktif itu berarti nanti yang menjalankan, termasuk dia yang membawai karyawannya. Jadi karyawannya yang mengolah dan sebagainya itu namanya sekutu aktif. Paham ya sampai sini ya? Seperti itu. Sudah, berikutnya ada PT, ada BUMN sama koperasi. Kalau PT bagaimana Pak? Halo anak-anak. Aduh, maaf ya. Ini koneksi internetnya tidak stabil di sekolah. Oke. Baik, sudah terdengar lagi? Sudah ya? Halo? Loh, kan? Putus, Pak. Putus-putus, iya. Baik. Masih putus-putus ya. Iya, seperti itu. Sebentar. Putus-putus ya, putus nyambung. Oke, baik, tinggal sedikit sebenarnya. Nanti kita kalau memang ada butuh yang ditanyakan nanti bisa ke grup kelas ya. Baik anak-anak, untuk recording yang terputus tadi Pak disambung yang ada di sini nantinya. Oke, baik, kita akan bahas lebih lanjut tentang apa yang kita pelajari tadi gitu ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang perseroan terbatas ya. Kalau untuk yang CV dan firma tadi, nah itu tadi ada persekutuan antara 2 orang gitu ya. Bisa 2 orang atau bisa juga lebih ya. Tapi kalau ciri-cirinya sendiri, CV tadi dijalankan oleh sekutu aktif dan sekutu pasif ya. Masih ingat tadi ya? Jadi ada sekutu pasif sama sekutu aktif di sini. Nah, itu fungsinya berbeda-beda kan tadi ya. Fungsinya kalau untuk yang aktif berarti menjalankan perusahaan tersebut. Nah, sedangkan untuk yang pasif cuma memberi modal saja. Gitu ya. Oke, baik demikian.
Berikutnya kita sambung ke PT. Kalau untuk PT itu ciri-cirinya nanti ada penanaman saham ya. Jadi tetap seperti tadi. Jadi ada sekumpulan beberapa orang yang menghimpun modal. Nah, gitu yang kita sebut dengan saham di sini. Istilahnya ada saham. Nah, seperti contohnya misalkan PT Petrokimia Gresik, PT apa lagi Indospring, nah, misalkan kayak gitu-gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, setelahnya di sini ada perusahaan BUMN ya. BUMN itu perusahaan milik negara. Jadi apa itu BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Jadi nanti modalnya juga ditanggung oleh negara. Nah, ini modalnya juga ditanggung oleh negara. Contohnya apa? Perum Peruri dan PT KAI. Nah, Peruri itu apa, Pak? Peruri itu perusahaan umum percetakan uang. Jadi uang yang disirkulasikan oleh bank-bank yang lain seperti Bank Indonesia, Bank BRI, Bank BCA dan lain-lain itu diedarkan uangnya itu dicetak oleh Perum Peruri. Nah, apakah ngawur Pak cetakannya? Enggak. Jadi ada kontrolnya. Jadi enggak boleh asal cetak supaya negara kita jadi kaya gitu ya. Enggak seperti itu. Gitu ya. Termasuk juga nanti ada perusahaan listrik negara, PLN yang menyuplai listrik kebutuhan kita sehari-hari. Itu juga milik negara. Itu masuk dalam BUMN itu tadi. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya untuk koperasi. Nah, koperasi bagaimana Pak? Kalau koperasi ini sifatnya adalah usaha bersama, kemudian asasnya itu kekeluargaan. Maksudnya gimana itu? Tujuannya berarti menyejahterakan anggotanya. Nah, semisal kayak koperasi KUD gitu ya, koperasi unit desa, koperasi karyawan petrokimia, nah koperasi sekolah misalkan kayak gitu. Ya tujuannya itu tidak semata-mata komersil atau mencari keuntungan. Nah, tujuannya bukan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya ndak, tapi tujuannya lebih kepada menyejahterakan anggotanya. Ya kita juga ada setor uang di situ, ada semua anggota itu wajib membayar simpanan pokok sama simpanan wajib. Kalau koperasi sekolah tidak ada sih, nah, tapi koperasi-koperasi yang lain ada seperti itu. Nah nanti hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya juga dibagi rata. Nah, di akhir tahun nanti juga ada pembagian hasil laba itu, laba koperasi tersebut. Gitu ya, semacam itu. Baik, itu pengetahuan tentang perusahaan perorangan dan kelompok. Baik, kita lanjut berikutnya untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini ada kegiatan 3 macam ya. Nah, ada kegiatan distribusi, konsumsi dan produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, ada 3 macam ya. Apa bedanya? Masih ingat tidak? Produksi itu berarti memproduksi, menghasilkan sesuatu. Misalkan kalau misalkan peternak gitu ya. Peternak berarti produsen mereka. Orang yang melakukan atau badan yang melakukan kegiatan produksi namanya produsen. Nah, contohnya apa kegiatannya? Berarti ya kalau Pak peternak tadi berarti menghasilkan susu sapi perah gitu ya, susunya dia yang menghasilkan susu. Kemudian kalau distribusi gimana distribusi? Distribusi itu lebih kepada penyalurannya. Nah, jadi misalkan kalau kemarin di gambar itu ada kayak kurirnya gitu ya. Nah, itu namanya dengan distribusi. Nah, dinamakan dengan distribusi atau distributor. Nama kegiatannya distribusi, orangnya atau badannya disebut dengan distributor. Sedangkan berikutnya ada konsumsi. Nah, ada konsumsi. Apa konsumsi itu? Nah, konsumsi itu berarti kegiatan mengonsumsi, menghabiskan, menggunakan. Nah, itu namanya konsumsi. Kita sebagai konsumen ya. Nah, kita sebagai pembeli, membeli hasil misalkan jadi perahan susu sapi tadi diolah kan, diolah di supermarket udah kita tinggal beli. Berarti kita ini melakukan kegiatan konsumsi atau kita sebagai konsumen. Bisa dipahami? Produksi, distribusi dan konsumsi. Seperti itu. Oke, baik berikutnya kita langsung menuju ke yang ketiga. Di sana ada hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk muatan PKN. Kalau untuk kewajiban dan hak itu dulu juga sudah pernah ya dipelajari ya di kelas-kelas sebelumnya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Nah, di samping itu juga nanti ada tanggung jawab. Bedanya apa Pak kewajiban sama tanggung jawab? Kalau tanggung jawab itu lebih kepada actionnya, prosesnya. Nah, jadi misalkan kalau kewajibannya apa? Kewajibannya itu misalkan di sini ada menjaga kebersihan lingkungan, belajar sungguh-sungguh, itu kan kewajiban kita ya.
Nah, kalau tanggung jawabnya apa? Berupa hal konkret yang sampean kerjakan. Misalkan kalau menjaga kebersihan lingkungan tadi kan kata-katanya ya. Cuman kalau tanggung jawabnya berupa apa berarti? Tanggung jawabnya berupa kerja bakti itu. Nah, melakukan kerja bakti, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, membersihkan mulai dari A sampai Z, nah, dan berani menanggung resikonya. Oh, itu berarti bertanggung jawab. Termasuk juga misalkan contohnya melaksanakan tugas piket. Seperti itu nak ya. Oke, baik. Berikutnya untuk hak dan kewajiban nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini juga ada nilai penting dalam musyawarah. Bermusyawarah itu kan mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat itu banyak nilai-nilai positifnya. Nah, antara lain misalkan kayak kebersamaan, ada kebebasan mengeluarkan pendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, dan sebagainya. Silakan dibaca sendiri, gitu ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke muatan SBDP. Kita agak cepat saja, yaitu properti dalam tari. Nah, properti itu apa sih Pak? Properti itu adalah segala kesiapan, kelengkapan ya. Nah, kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, jadi apapun itu, bisa dari alat-alatnya, termasuk juga ada kostumnya, perlengkapan busana ya, nah, dan sebagainya. Tujuannya buat apa? Untuk membantu menghidupkan karakter tokoh. Nah, karakter itu apa Pak? Karakter itu berarti sifatnya. Kalau misalkan kamu menari, judulnya tariannya misalkan tariannya ini yang dari Jawa Tengah gitu ya, atau bisa juga misalkan apa? Yang berupa kayak reok gitu ya. Kamu nari reok tanpa properti, tanpa ada kostumnya. Kira-kira gimana menurut orang lain? Dipikir nanti apa ini kok nari-nari tidak jelas gitu ya nanti jadinya. Tapi kalau sudah ada kostumnya, ada properti yang digunakannya, nah itu kelihatannya hidup. Jadi apa yang dipertontonkan ke publik itu kelihatannya lebih hidup. Nah, itu maksud dari menghidupkan karakter, gitu ya. Jadi dilengkapi dengan busananya, dengan kostum itu tadi, nah, menambah nilai keindahan dalam seni tari. Seperti itu ya. Contoh-contohnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini adalah bentuk contoh properti tari kayak pedang, keris, ada yang bawa busur. Kalau tari topeng ya bawa topeng, tari lilin ya bawa lilin. Jangan sampai bawa piring ya. Tari lilin dan piring ada. Ada sih ya, tali biasanya gandengan itu ya kan ditaruh di atasnya. Jadi semua perlengkapannya lah seperti itu. Oke, baik demikian. Ada lagi tidak? Properti tari, oke seperti itu. Nah ini termasuk di dalamnya ada gerakan tari, properti, musik pengiring. Nah kalau mau menari kan seperti itu ya. Oke seperti itu. Jadi halamannya udah habis kelihatannya. Oke baik demikian anakku semua. Semoga apa yang Pak Aris sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan bisa dipelajari lagi. Insya Allah pekan depan kita sudah masuk ke subtema 3 gitu ya. Rangkuman yang seperti ini nanti akan disampaikan di tiap akhir tema. Diikuti pembelajaran yang baik-baik. Thank you, I'll see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kemarin, gitu ya. Sekian dulu dari Pak Aris, kurang lebihnya mohon maaf. Sampaikan juga salam ke ayah bundanya di rumah ya. Oke, baik seperti itu. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam, kenapa nak Azam? Iya, mohon maaf. Iya, oke. Bye bye. Dadah semuanya, dadah. Bye. Dadah. Bye. 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 Goodbye.